Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rama Aprilia dengan NIM akhir 173. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester matkul akhlak dan tasawuf. Untuk soal yang pertama adalah bagaimana Al-Quran dan hadis dapat dibuktikan sebagai pedoman yang benar untuk dijadikan standarisasi akhlak. Faktor yang pertama adalah keautentikan dan keaslian Al-Quran dan hadis. Nah, secara historis, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak mengalami perubahan sejak diturunkan 14 abad tahun yang lalu. Jadi, dari awal Al-Quran diturunkan hingga saat ini tidak ada perubahan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa yakin dan tidak ragu untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman kita, karena dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu. Lalu untuk hadis itu juga ada ilmu seperti ilmu sanad, ilmu matan, dan ilmu rawi. Jadi dengan itu kita bisa tahu bahwa ayat-ayat yang diturunkan dan dalam hadis tersebut itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Untuk faktor yang kedua adalah keselarasan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Jadi meskipun Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi Al-Quran mengandung banyak ayat yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern, sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia pada zaman Nabi Muhammad. Jadi maksudnya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang dulunya sebelum kita lahir dan pada zaman Nabi Muhammad dulunya tuh sudah terjadi, itu sudah dituliskan dalam Al-Quran. Jadi sudah ada penjelasannya terdahulu sebelum kita lahir, seperti itu. Seperti contohnya tahap penciptaan janin, terus fenomena alam juga. Jadi sebelum kita lahir dan sebelum manusia ada itu sesuatu itu sudah ada pada zaman terdahulu dan ditulis dalam Al-Quran. Lalu faktor yang ketiga adalah konsistensi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman akhlak. Jadi secara ilmiah kan perilaku manusia diatur oleh norma sosial dan moral yang berkembang. Namun Al-Quran dan hadis menyediakan kerangka moral yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai universal, tetapi juga terbukti menjaga harmoni sosial dan kemajuan peradaban. Jadi Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman untuk kita, bagaimana cara kita berakhlak yang baik, seperti itu. Jadi Al-Quran dan hadis itu memberikan contoh akhlak yang baik dan selalu konsisten. Jadi memberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan lingkungan kita. Seperti misalkan kita diajarkan dalam Al-Quran itu seperti kejujuran, amanah, dan larangan terhadap riba atau penipuan, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan untuk pedoman dalam hidup kita, seperti itu. Lalu faktor yang terakhir adalah pengakuan dari tokoh dan ilmuwan non-muslim. Jadi banyak ilmuwan, sejarawan, dan cendekiawan non-muslim yang mengakui keunikan dan kemuliaan Al-Quran dan hadis dalam membentuk peradaban manusia. Jadi mereka itu mengakui bahwa Islam membawa dampak positif yang besar dalam sejarah, terutama terkait pembentukan norma sosial, akhlak, dan peradaban, seperti itu. Jadi kebenaran Al-Quran dan hadis itu sebagai standar akhlak dapat dibuktikan melalui berbagai pendekatan ilmiah, mulai dari sejarah keasliannya, keselarasan dengan ilmu pengetahuan, konsistensi moral yang universal, dan serta manfaat sosial dan psikologis yang terbukti. Walaupun Al-Quran dan hadis itu bukanlah buku ilmiah, keduanya itu menyimpan banyak petunjuk yang ketika dianalisis menunjukkan bahwa ajaran tersebut memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan standar moral dan akhlak yang benar, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 2 adalah aliran-aliran dalam pembentukan akhlak. Yang pertama ada aliran nativisme. Jadi aliran ini itu berpandangan bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir. Nah, nativisme ini menekankan bahwa sifat dasar seseorang sudah ada sejak kelahiran dan tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman hidup. Jadi pada aliran nativisme ini menekankan bahwa sifat seseorang itu sudah ada sejak kelahiran dan dipengaruhi dengan lingkungannya itu sedikit. Jadi lebih condong ke bawaan lahir, seperti itu. Lalu untuk aliran yang kedua adalah empirisme. Empirisme adalah paham yang menyatakan bahwa pengetahuan dan perkembangan seseorang sepenuhnya diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indera.
seperti itu. Uh, Jadi maksudnya pada aliran empirisme ini tuh menekankan bahwa jiwa manusia itu kosong saat dilahirkan dan baru akan terisi ketika indera itu menangkap informasi dari lingkungan, dan informasi tersebut kemudian diteruskan oleh saraf ke dalam kesadaran. Jadi berbalikan dengan nativisme tadi, padahal kan yang di nativisme menekankan bahwa akhlak itu dipengaruhi lebih condong ke bawaan lahir, sedangkan empirisme ini lebih condong ke setelah kelahiran seperti itu. Lalu untuk aliran yang ketiga adalah aliran konvergensi. Jadi aliran konvergensi ini adalah sebuah pandangan yang menggabungkan konsep-konsep dari dua aliran besar sebelumnya, yaitu nativisme dan empirisme. Jadi aliran ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kombinasi dari bakat-bakat yang sudah ada sejak lahir dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya aliran konvergensi ini adalah aliran di tengah-tengah antara empirisme dan nativisme. Jadi pada aliran konvergensi ini tuh akhlak bisa terbentuk dari bawaan lahir dan bisa dipengaruhi juga oleh lingkungannya seperti itu. Lalu aliran yang keempat adalah aliran naturalisme. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan dengan potensi moral yang baik. Jadi menurut pandangan ini tuh anak-anak memiliki kodrat yang murni dan baik, namun perkembangan akhlak mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan, bahwa faktor eksternal seperti masyarakat dan kebudayaan seringkali menjadi penyebab utama penyimpangan karakter, sehingga proses pendidikan yang tidak selaras dengan kodrat alami anak-anak dapat berdampak negatif. Jadi pada aliran ini tuh pada dasarnya manusia dilahirkan dengan potensi moral yang baik, tetapi pada saat sudah bercampur dengan lingkungannya, nah itu bisa berubah menjadi buruk tergantung juga dengan anak-anak itu sendiri seperti itu. Jadi misalkan anak-anaknya bisa memposisikan dirinya sendiri itu ke yang baik atau yang buruk seperti itu. Tapi pada dasarnya dari sejak lahir itu sudah diberikan moral yang baik seperti itu. Oke, untuk soal yang ketiga adalah bagaimana bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah. Yang pertama ada beriman kepadanya, yaitu maksudnya kita harus memiliki keyakinan penuh terhadap Allah, kita mengakui keesaannya dan sifat-sifatnya, kekuasaannya seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa takut juga kepada Allah sebagai sang pencipta kita. Terus kita juga harus memiliki rasa cinta kepada Allah serta keinginan untuk taat kepada Allah seperti itu. Lalu yang kedua ada beribadah dengan ikhlas. Jadi ibadah yang dilakukan itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia seperti itu. Terus kita juga harus ikhlas dalam setiap perbuatan baik kita, itu juga sebagai bentuk pengabdian yang paling mulia kepada Allah. Lalu yang ketiga ada tawakal atau berserah diri. Jadi kita itu harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kekuasaan dan ketentuan Allah. Jadi kita harus bersandar kepada Allah, dan pada saat kita mengalami musibah atau dalam setiap apapun itu, jadi kita harus bersandar kepada Allah, bertawakal dalam setiap urusan sambil tetap berusaha yang terbaik sebaik kita seperti itu. Lalu yang keempat ada syukur dan sabar. Jadi bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan bersabar atas ujian yang diberikannya. Jadi syukur dan sabar itu juga termasuk bentuk akhlak yang menunjukkan ketundukan dan keridhaan kepada takdir Allah. Jadi kita juga harus memiliki rasa syukur dan sabar. Maksudnya kita tidak boleh mengeluh juga seperti itu. Yang kelima, cinta kepada Allah. Jadi kita harus mencintai Allah di atas segalanya, dan dengan cara kita mencintai Allah itu dengan mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada makhluk lainnya. Jadi kita harus mencintai Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya seperti itu. Lalu yang keenam ada taubat dan istighfar. Jadi kita itu harus mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Allah serta memohon ampunannya. Nah, Allah mencintai hamba yang bertaubat dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita itu harus mengakui kesalahan dan dosa
dan kita juga harus bertaubat tanpa mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Lalu yang ketujuh ada mengagungkan namanya dan bersikap hormat. Jadi kita itu harus selalu menyebut nama Allah dengan penuh hormat, tidak menyebutkannya dengan sembarangan, serta mengagungkan ayat-ayatnya. Dan berarti sikap ini itu menunjukkan penghormatan kepada kemuliaan Allah. Oke, untuk soal yang keempat adalah mengapa Rasulullah menekankan akhlak bukan ilmu? Yang pertama adalah karena akhlak adalah buah dari ilmu. Nah, ilmu itu kan adalah sarana untuk memahami kehidupan, agama, dan hubungan dengan Allah. Sedangkan akhlak adalah penerapan dari ilmu tersebut dalam bentuk perilaku dan tindakan. Jadi, misalkan seseorang itu bisa saja berilmu, tapi orang itu tidak mempunyai akhlak. Jadi, dengan begitu, seseorang itu bisa menyalahgunakan ilmunya tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua adalah akhlak sebagai wujud kesempurnaan agama. Jadi, akhlak adalah salah satu tujuan akhir dari pengetahuan dan pemahaman agama. Islam tidak hanya mementingkan teori atau pengetahuan, tetapi bagaimana ilmu tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku yang baik, jujur, dan adil, dan santun. Akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, menyempurnakan akhlak adalah misi utama karena dengan akhlak yang baik, hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia juga terjaga. Jadi, kita harus mementingkan akhlak terlebih dahulu sebelum kita mempunyai ilmu, seperti itu. Karena akhlak itu adalah bagian awal yang memiliki pengaruh yang baik ke depannya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ilmu tanpa akhlak bisa menyesatkan. Jadi, ilmu yang tinggi tanpa disertai dengan akhlak yang baik dapat membawa kehancuran, kesombongan, dan kezaliman. Jadi, Rasulullah datang untuk memastikan bahwa ilmu dan akhlak itu berjalan beriringan sehingga ilmu tersebut memberi manfaat bagi kebaikan dan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika seseorang mempunyai ilmu tetapi tidak punya akhlak, maka ilmu itu bisa disalahgunakan dan menjadikan kehancuran, kesombongan, dan kezaliman, seperti itu. Lalu yang keempat adalah akhlak mendasari segala interaksi sosial dan ibadah. Jadi akhlak adalah dasar bagi hubungan antar manusia dan hubungan dengan Allah. Rasulullah mencontohkan bahwa ibadah kepada Allah harus disertai dengan akhlak yang baik seperti ikhlas, sabar, syukur, dan tawadhu. Begitu pula dalam hubungan sosial, akhlak seperti jujur, amanah, menghormati orang lain sangat ditekankan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan beragama. Jadi, kita harus mempunyai akhlak yang baik terlebih dahulu, karena dengan kita mempunyai akhlak yang baik itu bisa mendasari segala interaksi sosial dan ibadah kita menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ilmu dan akhlak saling berkaitan erat, tetapi Rasulullah menekankan penyempurnaan akhlak karena akhlak adalah bentuk implementasi dari ilmu, dan tanpa akhlak yang bermanfaat dan tanpa akhlak yang baik, ilmu tidak akan membawa kebaikan yang hakiki. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, jika disertai akhlak yang baik, akan membawa kebaikan bagi dirinya, masyarakat, dan agama, seperti itu. Untuk soal yang terakhir adalah mengapa kita harus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita harus bersolawat karena salah satu bentuk cinta dan penghormatan umat Islam kepada Rasulullah itu adalah dengan sholawat itu sendiri. Jadi meskipun Rasulullah itu adalah manusia yang terjaga dari dosa dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, ada beberapa alasan dan manfaat mengapa kita tetap diperintahkan untuk bersolawat. Manfaat yang pertama adalah bentuk penghormatan dan kecintaan umat. Jadi sholawat itu adalah ekspresi cinta, penghormatan, dan pengakuan kita terhadap kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah. Jadi meskipun Rasulullah itu sudah maksum, sholawat dari umatnya menunjukkan bahwa umat Islam itu tetap ingat, menghargai, dan mencintai Rasulullah. Lalu yang kedua adalah pengabulan doa dari Allah. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan dalam sholawat kita memohon kepada Allah agar memberi tambahan kemuliaan dan keberkahan kepada Rasulullah. Jadi Allah itu kan juga memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi untuk menjadi bukti bagi ketaatan
kita kepada perintah Allah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menambah kemuliaan Rasulullah di hari kiamat. Jadi Rasulullah itu kan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hari kiamat. Jadi salawat itu berperan sebagai tambahan kemuliaan bagi beliau di sisi Allah. Dan setiap kali kita itu bersalawat, kedudukan beliau di hari kiamat semakin mulia, seperti itu. Lalu manfaat salawat bagi umat Islam, yang pertama ada mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Jadi salah satu manfaat besar dari bersalawat adalah kita akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan membalas dengan 10 kali lipat rahmat kepada kita, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Jadi selain mendapatkan rahmat, seseorang yang bersalawat akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada memperoleh syafaat Rasulullah di hari kiamat. Jadi salah satu keutamaan bersalawat adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Jadi umat yang banyak bersalawat itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau di hari akhir, seperti itu. Lalu yang keempat ada mendapatkan ketenangan jiwa. Pada saat kita bersalawat itu kan kita membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati, karena dengan salawat itu kita mengingat Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi kita hal itu juga mengarahkan hati kita kepada kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan buruk, seperti itu. Lalu yang kelima ada mendekatkan umat kepada Rasulullah. Jadi salawat itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, baik di dunia melalui cinta dan pengalaman sunnahnya, dan maupun di akhirat melalui syafaatnya. Jadi dengan kita sering bersalawat itu, kita semakin terhubung secara spiritual dengan Rasulullah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.